Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita bersama-sama menyaksikan ceramah agama dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu, saya ceritain. Saya menulis buku Bidadari Bumi. Berisi tentang perempuan-perempuan solehah, perempuan-perempuan yang seperti tema kita hari ini, layak dirindukan surga. Teman-teman saya sekalian, ketika masa pandemi, saya menulis Bidadari Bumi yang kedua. Salah satu di antara yang saya tuliskan di situ adalah Hubabah Zahro, ibunda. Ibunda dari guru saya, guru kami, guru kita, Habib Umar bin Hafid. Ibundanya bernama Hubabah Zahra. Hubabah Zahra, ketika saya menuliskannya, saya nggak banyak tahu cerita tentang beliau. Maka saya pun berkirim surat kepada putri-putri beliau, keturunan beliau, anak ataupun cucu beliau. Saya kirimin surat untuk boleh nggak nih, saya lagi nulis tentang Bidadari Bumi, bolehkah dituliskan cerita tentang Hubabah Zahra. Mereka pun menuliskannya. Ada teman saya yang menuliskannya, mendapatkan cerita dari putri-putrinya. Tuliskan nama cucu beliau, kemudian dikirimkan kepada saya pun menuliskan buku Bidadari Bumi itu. Salah satunya adalah Hubabah Zahra di buku Bidadari Bumi yang kedua, berdasarkan cerita yang diceritakan oleh putri-putri beliau. Saudara, kakak atau adik dari Habib Umar bin Hafid, guru kami. Teman-teman sekalian saya muliakan, Hubabah Zahra pernah ditanya atau sering ditanya sama orang-orang, perempuan-perempuan, tentang gimana caranya biar punya anak orang-orang hebat, biar punya anak orang-orang mulia. Karena anak-anaknya Hubabah Zahra itu, teman-teman, anaknya yang pertama namanya Habib Ali Masyhur bin Hafiz, ya, adalah Mufti Tarim. Mufti Tarim pada zaman beliau hidup. Beliau sekarang sudah wafat, ya, Habib Ali Masyhur. Itu orang yang sangat pandai sekali, ya, sampai diangkat sebagai mufti gitu. Mufti itu segala permasalahan umat sampai ke meja beliau. Anak laki-laki beliau yang bungsu, Habib Umar bin Hafid, kita tahulah seperti apa Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ilmunya, kemuliaannya, dakwahnya di seluruh penjuru dunia gitu. Sampai fotonya ada banyak tuh, ya, di rumah-rumah orang gitu kan. Termasuk di rumah saya sendiri gitu. Foto beliau lebih besar saya taruh daripada foto suami saya. Teman-teman sekalian, jadi banyak orang bertanya kepada Hubabah Zahra gimana caranya punya anak-anak yang luar biasa gitu. Gimana caranya punya anak yang soleh, solehah. Putra-putri beliau soleh, solehah, semuanya. Semuanya. Anaknya banyak, semuanya soleh, solehah. Beliau bilang sambil senyum, ini ya Hubabah Zahra, ya, salah satu dari yang saya ingat. Saya kalau ingat Hubabah Zahra selalu ingat wajah beliau yang senyum. Sampai sekarang saya nggak tahu wajah beliau kalau lagi nggak senyum tuh kayak gimana. Dari selalu tersenyum kepada siapapun. Senyum aja, lebar banget senyumnya, Masya Allah. Beliau ditanya gimana caranya biar punya anak soleh soleha. Beliau sambil senyum jawab, gampang kok. Kamu aja sebagai ibunya yang solehah, anak akan belajar caranya menjadi solehah dari perilakumu. Jangan seneng terhadap yang haram. Jangan tertarik sama apapun yang diharamkan Allah. Senenglah terhadap sesuatu yang diperintahkan Allah, maka anak-anakmu akan belajar menjadi seperti itu. Sulit bagimu bikin anak yang seneng baca Quran kalau kamu sebagai ibunya jarang-jarang kelihatan baca Quran. Sulit bagimu untuk membuat anak menjaga sholat-sholatnya jika kamu di saat datang waktunya sholat depan TV nggak kelar-kelar. Diajakin sama suaminya sholat yuk, mau bilang nanggung nih, sinetronnya bentaran lagi. Berapa lama lagi? 40 menit.
Sulit bagimu untuk bisa bilang kepada anak-anakmu, nak, kalau mamah lagi ngomong tuh didengerin, jangan pegang HP mulu. Kalau kamu di saat anak-anakmu lagi ngomong, kamu juga sibuk pegang HP. Anak akan lebih mendengarkan dan melihat perilakumu, kemudian mencontohnya, daripada mendengarkan ucapan-ucapanmu. Apa yang diambil anak-anak Hubabah Zahra dari Hubabah Zahra? Nih, dengerin cerita saya. Putri beliau cerita, katanya, saya sebagai anak, saya lama tinggal sama Hubabah Zahra, maksudnya memang tinggalnya sama Hubabah Zahra sampai dengan menikah baru tinggal sama suaminya. Dia bilang di masa saya kecil, setiap malam saya memutuskan untuk bangun tahajud dari sejak muda, karena setiap malam saya kalau misalnya waktu saya kecil, dia bilang saya kebangun dari tidur jam-jam 2 gitu, jam-jam 3 gitu ya. Dia bilang saya akan keluar ke dapur karena haus misalnya, saya lewatin kamarnya Umi, sering sekali mendengar suara isak tangis Umi. Jadi saya suka buka pintunya, saya mau lihat Umi saya menangis kenapa, atau Umi saya nangis dalam keadaan apa gitu. Mungkin bisa jadi kalau kamu dengar suara isak tangis ibumu, kamu buka, atau anakmu mendengar isak tangismu di waktu malam, adalah karena ibunya lagi nangis di atas bantal, di atas tempat tidur gitu ya. Nangisnya karena merasa ditinggalkan sama suami, menangisnya karena hati suami ternyata berpaling darinya. Akan tetapi putri Hubabah Zahra ketika buka kamar, buka tirainya kamar, mendapati ibundanya sedang menangis terisak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sejadahnya. Salat panjang, angkat tangan, ya Allah ampuni, ya Allah sayangi, ya Allah anak-anak saya, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah bimbing kami jadi hamba-hamba-Mu. Ya Allah jangan pernah meninggalkan kami ya Allah, meski siapapun meninggalkan kami. Isak tangis, mengemis cintanya Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta manusia. Saudara sekalian saya muliakan, putrinya bercerita Hubabah Zahra tidak pernah meninggalkan tahajudnya dari sejak remaja, gak pernah tinggal tahajudnya sampai tua, gak pernah tinggal, kecuali satu malam. Ada satu malam di mana beliau badannya sedang kurang sehat dan juga kesibukan hari itu yang luar biasa, tidurnya agak larut sehingga beliau pas bangun waktunya azan subuh. Jadi beliau udah bangun karena azan subuh. Azan subuh berkumandang dari masjid yang memang sebelahan sama rumah beliau, yaitu Masjid Muhdar. Rumah beliau sebelahan sama Masjid Muhdar. Dan itu beliau bangun, teman-teman sekalian, gemeteran badannya. Nyaris gak bisa berdiri karena gemeteran. Bangun dalam keadaan gemetar, kemudian menangis gak berhenti. Sambil bilang, azan al-fajr, udah azan nih subuhnya nih. Subuhnya udah datang nih. Magumtul lailah, malam ini saya gak bangun tahajud. Malam ini saya gak bangun. Ya Allah, maafin Zahra ya Allah. Samihni ya Allah, maafin Zahra ya Allah. Zahra gak bangun tahajud malam ini, maafin Zahra ya Allah, maafin Zahra. Gemeteran lututnya, nyaris gak bisa menuju kamar mandi karena gemeteran lututnya akibat tidak bangun malam hari tersebut. Beliau menuju kamar mandinya, wudhu dalam keadaan gemeteran badannya, sholat taubat terlebih dahulu
sebelum mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuhnya. Taubat nangis kepada Allah. Dan putra-putrinya meriwayatkan sepanjang hari tersebut Hubabah Zahra nggak berhenti menangis. Setiap kali beliau ingat, hadhil lailah magumt, malam hari ini saya nggak bangun. Tadi malam ibu nggak bangun, ya Allah, malunya ya Allah. Maafin ya Allah, maafin Zahra ya Allah, maafin Zahra sepanjang hari. Hanya karena meninggalkan tahajud yang merupakan ibadah sunnah bahkan bukan wajib. Bagaimana dengan dirimu yang bahkan kunut dijemur gak ada perasaan menyesal sama sekali? Sholat subuh, udah siang, ya ampun belum subuh. Tanpa ada perasaan menyesal. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh anak mencontoh. Anak melihat orang tua yang seperti itu faham bahwa hidup harus bersama dengan Allah. Bahwa hubungan yang paling penting saat kita hidup di dunia adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah ridha, tak mengapa kamu dikasih sedikit kesulitan. Selagi Allah ridho padamu, tak mengapa kamu dikasih sedikit transferan. Selagi Allah ridho kepadamu, tak mengapa kamu dikasih sedikit sakit. Selagi Allah ridho kepadamu, tak mengapa meski ada hati seseorang berpaling darimu. Selagi Allah ridho kepadamu, tak mengapa meski ada yang benci kepadamu. Selagi Allah ridho kepadamu, tak mengapa mesti kamu secara duniawi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Akan tetapi jika Allah tidak ridho padamu, tak ada artinya apapun yang kamu punya di atas muka bumi ini. Saudariku sekalian, belajarlah menjadi hambanya yang solehah. Kalau kamu perempuan yang ingin bernilai surga, jadilah perempuan yang pandai menjaga diri, jadilah perempuan yang hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, jagalah perintah-perintah Allah untuk kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya selagi kamu mampu melaksanakannya. Yang jadi istri, jadilah istri yang solehah karena Allah. Yang jadi ibu, jadilah ibu yang solehah karena Allah. Kita semuanya sebagai anak, jadilah anak yang solehah kepada orang tua kita karena Allah. Siapapun diri kita, belajarlah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah, sehingga kita layak insya Allah menjadi seseorang yang Allah perkenankan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian ceramah agama kita kali ini. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.